Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita beribadah keluarga Rabu 25 Maret 2020. Kita bersama-sama beribadah di mana pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta S. Bawole. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Dengan hati yang gembira, marilah kita menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya padanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih Tuhan, Engkau boleh izinkan kami kembali untuk kami boleh beribadah pada malam hari ini. Walaupun cara yang kami lakukan berbeda, walaupun jarak yang jauh, tetapi melalui kasih Tuhan, Kau dekatkan kami. Kami boleh bersatu hati untuk berdoa, memohon kehadirat-Mu, agar sekiranya ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar sekiranya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita bermazmur pujian dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pewartaan Sabda Tuhan. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan menyatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kita dan menyampaikan kebenaran sabda Tuhan melalui pewartaan sabda saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kasih sayang-Mu yang besar ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Dari tahta sorga yang maha tinggi Tuhan, kiranya Engkau berkenan mencurahkan hikmat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami, menghayati, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada
Malam hari ini, Rabu tanggal 25 Maret, akan saya bacakan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Nahum. Kitab Nahum, pasalnya yang ketiga, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19, yang menyatakan demikian. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukan di ujung segala jalan. Tentang semuanya, orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayun, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan.
Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang. Tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu terserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengorbanan, tiada pengobatan untuk cederamu. Lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Maret, minggu ketiga masa Prapaskah, masa di mana kita menghayati akan karya penebusan Tuhan Yesus di masa sengsara. Minggu ketiga ini juga disebut Minggu Laetare atau Minggu Bersukacita, sesuai dengan pembacaan Yesaya pasal 66 ayat 10. Pertanyaannya kepada kita ialah, bagaimana kita bisa bersukacita di masa sengsara, di masa pergumulan yang berat ini, di tengah-tengah badai, khususnya oleh karena masalah penjangkitan virus COVID-19 pada akhir-akhir ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi apapun, kita tetap sebagai orang beriman dapat bersukacita, dapat berbahagia, karena hidup kita didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan ada. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah pencipta, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menebus kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memelihara kita di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ada dua hal yang kita renungkan, dan itu membuat kita bersukacita, bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan dari kitab Nahum ini mengatakan tentang penghukuman, penghakiman terhadap Niniwe yang sombong, yang jahat dan kejam. Penghukuman Tuhan bagi kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa yang mematikan. Yang kedua, lewat berita penghakiman terhadap kuasa yang mematikan itu, sesungguhnya ada berita penghiburan yang Tuhan nyatakan, khususnya bagi umat Tuhan. Penghiburan bagi umat Tuhan di tengah tekanan, di tengah penderitaan, yaitu umat Yehuda pada saat itu, yang terancam oleh Asyur, dan juga bagi kita saat ini, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Nahum, dan dia diutus Tuhan menjadi nabi yang memberitakan firman Tuhan. Dia berkarya sebelum Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Ia hidup dan berkarya sesama dengan Nabi Yeremia. Nama Nahum berarti penghiburan oleh Tuhan. Nahum bernubuat di masa Asyur berkuasa.
Ia melayani dari tahun 662 sampai 612 sebelum Masehi. Pada saat itu, Asyur adalah kerajaan yang tidak tertandingi. Asyurbanipal memimpin kerajaan Asyur dan merebut, menjatuhkan kota Tebe, ibu kota Mesir yang sangat kaya dan makmur. Raja Sanherib mendirikan kota Niniwe, kurang lebih pada kejaman yang dilakukan oleh Niniwe terhadap bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat ayat 4 sampai ayat 7, kita bisa melihat bahwa kekejaman Niniwe telah mengakibatkan penderitaan, dan Tuhan akan menjadi lawan dari Niniwe. Penipuan, keculasan yang dilakukan oleh Niniwe telah menyebabkan penderitaan bagi bangsa-bangsa yang dijajah. Niniwe atau kerajaan Asyur menginvasi daerah-daerah yang kaya namun lemah kekuatan militernya. Mereka dijajah dan diperas. Para pejabat menggunakan kekuatannya memeras pimpinan-pimpinan daerah jajahan, bahkan rakyat menjadi sengsara. Perdagangan dilakukan dengan tidak adil, dilakukan dengan cara yang curang. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Nahum ini ditulis untuk memperingatkan tentang dosa kesombongan. Khususnya pada pasal 3 ini diingatkan tentang dosa kesombongan. Asyur merasa kemenangan demi kemenangannya adalah karena dia diberkati oleh dewanya, dia diberikan kekuatan oleh dewanya. Tetapi bagaimana mungkin orang yang merasa diberkati, dilindungi oleh Tuhannya, tetapi menyebarkan kematian, menyebarkan penderitaan bagi orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kesombongan iman Asyur diruntuhkan oleh Allah. Asyur juga sombong dengan segala perhitungan strategisnya. Dia menggunakan akalnya untuk mendapatkan simpati, tetapi sebenarnya dia berusaha membujuk bangsa-bangsa lain untuk berada di bawah kuasanya. Asyur menggunakan kekuasaan dan kekayaannya hanya untuk demi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari firman Tuhan. Kekuatan apapun, kehebatan apapun, tidak ada yang lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Kesombongan Asyur mendatangkan penghukuman. Hari ini firman Tuhan berpesan dan mengingatkan kepada kita, jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Kesombongan iman, memakai nama Tuhan, firman Tuhan hanya untuk membenarkan pandangan, keinginan, hanya untuk melegitimasi setiap tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kesombongan akal dengan argumentasi, dengan kemampuan untuk merasionalisasi apapun yang menjadi keinginannya, membentuk opini, pada akhirnya mencari-cari kesalahan orang lain, menyudutkan orang lain, khususnya di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Kesombongan kekayaan, merasa bahwa gampang saja, saya punya banyak duit, saya bisa beli obat, saya bisa bayar rumah sakit. Kesombongan kekuasaan, menggunakan segala kuasa dan pengaruhnya supaya orang lain mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kesombongan ini membawa kita pada celaka dan hukuman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati di dalam iman. Kita menyadari bahwa dalam tiap-tiap keadaan, dalam tiap pergumulan, tentu ada maksud Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari firman Tuhan ini mengajak kepada kita, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita berkumpul di tengah-tengah keluarga, mengikat kembali cinta kasih,
ya, perhatian bersama-sama dengan anggota keluarga kita, mengarahkan kehidupan kita kembali untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mungkin kalau tidak terjadi situasi seperti ini, jarang sekali kita berkumpul untuk membaca Alkitab, memuji, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan saling berbagi di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, kita juga diajak untuk rendah hati secara akal kita. Mari gunakan pengetahuan, gunakan informasi, gunakan data yang baik dan bertanggung jawab untuk bermanfaat bagi semua. Ya, jangan menimbulkan opini, jangan menimbulkan keresahan dan ketakutan, jangan juga menghakimi pihak-pihak tertentu di tengah-tengah situasi seperti ini. Gunakanlah akal dalam takut akan Tuhan. Amsal pasal pertama ayat 1 mengatakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat Tuhan. Pesan yang ketiga ialah tentang kekayaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu yang lalu saya membaca dari media sosial yang saya ikuti, ada beberapa orang, mereka bergerak di dalam senyap, tetapi ada ratusan miliar yang mereka sumbangkan untuk menangkal dan mengatasi COVID, ya, penyebaran virus COVID ini. Mari Bapak Ibu, ada banyak media, berapapun yang bisa kita sumbangkan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dirawat, untuk menolong saudara-saudara kekasih kita di garda terdepan, yang membutuhkan alat untuk proteksi diri mereka ketika mereka ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab melayani saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Biaya sangat besar, tetapi jika kita tanggung bersama, berapapun yang kita berikan akan sangat berarti untuk menyelamatkan kehidupan. Pesan yang keempat, Bapak Ibu, kita berdoa bagi para pemimpin kita. Tidak seperti para pemimpin Niniwe. Para pemimpin kita akan bertindak seperti Salomo. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 1, ya, ayat 10 dan ayat 11, ya, Salomo berdoa, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang engkau ingini, dan engkau tidak minta kekayaan, tidak minta harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau." Ayat 12, 2 Tawarik 1 ayat 12. "Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada lagi raja-raja sesudah engkau." Untuk itu mari kita berdoa untuk para pemimpin kita, presiden, menteri, para pemimpin di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota, seluruh pemimpin kita doakan supaya mereka benar-benar dapat mengambil kebijakan, dan ketika kebijakan yang sudah mereka ambil itu dilakukan, maka mari kita sebagai warga masyarakat hormati, mari kita sebagai warga masyarakat taati, supaya pemimpin yang Tuhan pilih untuk menata, untuk mengatur kehidupan kita hidup di dalam damai sejahtera, mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil sebuah keputusan. Di satu sisi mereka harus meredam penyebaran COVID, di sisi lain jika ini dihentikan semua, maka ada banyak orang yang harus mencari makan. Setiap hari mereka juga membutuhkan
pekerjaan, untuk tetap bekerja, tetap berada di jalan, supaya hidup mereka tetap terjamin. Maka mari kita doakan supaya setiap kebijakan yang diambil para pemimpin juga menyelamatkan tidak hanya sebagian orang, tetapi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga bangsa, mari kita menjaga kekudusan kita. Berita tentang penghukuman bagi kuasa-kuasa yang membawa kematian adalah juga sekaligus berita penghiburan bagi kita sebagai umat Tuhan. Meskipun penyebaran, penjangkitan COVID ini sangat merisaukan kita, bagaikan badai yang menghantam kehidupan kita, tetapi yakin dan percaya, di dalam badai topan dan semua yang melanda di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan tetap menjadi pelindung kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Yesus adalah gunung batu kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan yang Engkau nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain dari kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang berkembang saat ini, di dalam berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kami berdoa ya Tuhan, kuasa, wibawa, hikmat Engkau anugerahkan kepada para pemimpin kami, dari Presiden sampai seluruh jajaran pemerintahan di setiap wilayah, agar mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat. Maka kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segenap lapisan masyarakat Indonesia, untuk mereka juga dapat mendengar dan dapat mentaati seluruh himbauan yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan,
supaya upaya pencegahan penyebaran virus COVID ini dapat dilakukan oleh semua pihak demi keselamatan semua orang. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan lembaga dan secara khusus untuk pimpinan-pimpinan gereja, bahkan secara khusus untuk gereja kami GPIB, Jemaat Oreat Lobora, Serpong. Tuhan berkati para presbiter, Tuhan berkati setiap jajaran unit misioner, karyawan gereja, bahkan seluruh warga jemaat. Bapa Surgawi, biarlah kami dapat bersatu hati untuk dapat menjaga, dapat mengupayakan upaya penyelamatan, pencegahan dari saudara-saudara kekasih kami, setiap warga jemaat dari terjangkit virus COVID. Oleh karena itu ya Tuhan, beri hikmat bagi kami, untuk kami sungguh-sungguh dapat percaya kepada Tuhan dan berhikmat untuk mengikuti semua himbauan demi menjaga kesehatan, menangkal penyebaran COVID, dan menolong saudara-saudara kekasih kami yang saat ini terdampak. Bahkan mereka yang saat ini ya Tuhan sedang mengupayakan pemeriksaan COVID. Di antara saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, yang pada saat ini terserang penyakit dan kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka yang berada di rumah-rumah, dirawat dalam perawatan kasih. Tuhan berkati mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, apapun jenis penyakit mereka. Terutama kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang merasa kelemahan tubuh dan ada tanda atau gejala ke arah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID. Kami berdoa ya Tuhan, agar iman mereka kuat, mereka juga berhikmat untuk memeriksakan diri. Keterbukaan mereka ya Tuhan akan juga menjadi alat karya kasih Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara kekasih kami yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang melakukan self-isolating di rumah masing-masing. Tuhan berkati, kendati pun situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, tetapi justru ya Tuhan, keakraban di dalam keluarga, waktu untuk saling kami berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan keluarga kami semakin kuat dan semakin erat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur di balik segala hal, Tuhan dapat mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami duka cita, baik para pendeta, baik presbiter, ataupun warga jemaat yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena mereka sakit, ataupun mereka yang terdampak COVID-19 pada saat ini. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, sebagaimana yang Engkau firmankan di dalam Nahum, tentang kesabaran Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan, dan tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan, boleh mereka rasakan. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami di garda terdepan, baik para dokter, tenaga medis, staf rumah sakit atau layanan kesehatan, mereka semua, para karyawan di rumah sakit atau tempat layanan kesehatan, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungilah mereka di tengah-tengah keterbatasan alat untuk pelindung diri, ataupun di tengah-tengah kelelahan yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kasih-Mu menaungi mereka, menjauhkan mereka ya Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Kami berdoa ya Tuhan, bersama dengan keluarga, para juru rawat, keluarga tenaga medis, bahkan keluarga dokter yang saat ini ya Tuhan mereka bergumul di dalam ketidaknyamanan, bahkan secara khusus mereka yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka sangat kasihi. Kekuatan dan penghiburan bagi mereka kiranya Engkau curahkan. Bapa Surgawi, tidak sedikit
orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan naungan kasih-Mu. Mereka tetap harus berada di luar, mereka harus berkegiatan, karena jika mereka tidak berkegiatan, mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk mereka makan bagi keluarga mereka. Maka kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang berada di luar sana, untuk mereka yang sampai saat ini harus menjaga toko tempat mereka bekerja, untuk menjual kebutuhan pangan, supaya setiap orang yang sedang tinggal di rumah juga tetap terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk para driver online. Tuhan berkati, mereka harus keluar untuk mengambil dan mengantar barang-barang atau makanan-makanan pesanan dari setiap orang yang saat ini sedang berdiam di rumah. Perlindungan Tuhan kiranya terjadi bagi mereka, bahkan tukang parkir sekalipun, siapapun mereka ya Tuhan, Tuhan berkati yang oleh karena tugas mereka harus tetap berada di luar rumah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi aparat kepolisian, bahkan ya Tuhan bagi aparat TNI yang saat ini juga bergumul untuk menertibkan masyarakat, bahkan mereka yang terjun langsung ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan kekuatan, merawat dan memulihkan mereka. Secara khusus mereka yang berkumpul di Wisma Atlet ataupun di mana saja mereka berada, kasih karunia Tuhan juga melindungi dan menaungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang saat ini harus dilakukan secara online. Tidak sedikit jemaat-jemaat yang saat ini masih bergumul untuk membuat siaran kebaktian secara online supaya jemaat tetap berada di rumah. Tuhan berkati sehingga kami juga boleh saling menopang satu sama lain, sehingga setiap gereja boleh mengadakan pelayanan dengan baik. Bapa Surgawi, kami menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat meredakan badai. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat melindungi dan menaungi kami, menaungi umat-Mu, menaungi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami, setiap mereka yang harus meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tempat-tempat untuk menyiapkan siaran-siaran ibadah online. Tuhan berkati, Tuhan jaga mereka, melalui keberadaan mereka setiap jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, kiranya Engkau mendengar doa kami, dan biarlah Tuhan Kau memelihara kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini marilah kita memberikan persembahan, di mana persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat disalurkan melalui
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa atas persembahan kita. Bapa di surga, sumber berkat bagi kehidupan kami, sungguh besar berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sekiranya kami juga boleh memberikan persembahan kepadamu, sangat kecil bila dibandingkan berkat yang begitu besar Engkau boleh berikan bagi kami. Tetapi terimalah persembahan dengan tulus yang boleh kami berikan ini, agar sekiranya berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kami menyampaikan informasi Warta Sektor. Sebagai penegasan Warta Sektor pada malam hari ini, kami sampaikan bahwa ibadah umum hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dan ibadah keluarga tanggal 1 April 2020 akan tetap dilaksanakan secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan kembali memasuki kehidupan kita hari lepas hari dan melakukan aktivitas di dalam kehidupan. Tuhan Yesus menaungi, Tuhan Yesus memberkati kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.